warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran terpadu konektif yang beranggotakan saya sendiri, Fatimah Azahra, Anita Fatmawati, dan Safrina Alifia Nugraheni. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dan karakteristik model konektif. Yang kedua adalah ciri-ciri model konektif. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model konektif. Dan yang terakhir adalah implementasi penggunaan model konektif. Pengertian karakteristik dari model konektif. Apa itu model konektif? Pembelajaran terpadu model konektif merupakan model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Jadi, model konektif merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, menggunakan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lainnya atau hari berikutnya dalam satu bidang. Pengertian model konektif. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas-tugas yang diterapkan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pembelajaran. Karakteristik model konektif. Fogarty mengemukakan karakteristik model konektif diantaranya adalah 1. Seperti lensa opera, model konektif melihat lebih detail suatu disiplin ilmu. Yang kedua, setiap disiplin ilmu berhubungan dalam hal konsep-konsep, tema-tema maupun unit-unit. Contoh dalam disiplin ilmu matematika, konsep pecahan berhubungan dengan konsep persentase. Yang ketiga, kemiripan di antara unit-unit tersebut akan membantu peserta didik untuk lebih memahami materi dalam suatu disiplin ilmu. Yang keempat, guru dapat membantu pemahaman peserta didik tentang suatu disiplin ilmu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong dalam memahami hubungan antar konsep. Di dalam model konektif ini terdapat beberapa karakteristik diantaranya. Pertama, memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Yang kedua, pengkajian suatu fenomena dan berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Yang ketiga, memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Yang keempat, menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Ciri-ciri model konektif. Model konektif memiliki beberapa ciri-ciri yaitu 1. Meskipun bagian-bagian pada disiplin utama terpisah, model kurikulum ini tetap fokus pada hubungan yang eksplisit dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, saling berkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Yang ketiga, menghubungkan beberapa materi atau konsep yang saling berkaitan dalam satu bidang studi. Yang keempat, satu keterampilan dengan keterampilan terkait lainnya yang menghubungkan pekerjaan satu hari berikutnya. Yang kelima, atau bahkan menghubungkan ide-ide satu semester ke depan berikutnya.
Selanjutnya, kelebihan model connected. Kelebihan model connected yaitu 1. Guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang kedua, kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Yang ketiga, siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Yang keempat, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan model connected. Kekurangan model connected yaitu 1. Model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, model ini kurang mendorong guru bekerja sama karena relatif mudah dilaksanakan secara mandiri. Yang ketiga, bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukarnya mengatur waktu untuk merundingkannya atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Ya, yang selanjutnya yang keempat yaitu implementasi penggunaan model Condage. Model Condage pada dasarnya menghubungkan topik-topik dalam satu disiplin ilmu. Konsep-konsep yang saling terhubung tersebut mengarah pada pengulangan atau review. Rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Dalam model Condage, hubungan antara disiplin ilmu tidak berkaitan. Konteks tetap fokus pada satu disiplin ilmu. Dalam proses belajar mengajar, model Condage digunakan untuk menghubungkan beberapa materi atau kompetensi tertentu yang memiliki karakteristik yang saling terkait dengan tetap berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sinteks atau pola urutan dari model pembelajaran terpadu tipe Condage terhubung menurut Prabowo 2000.11-14 sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari 1. Menentukan tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua yaitu ada langkah-langkah yang ditempuh oleh guru, terdiri dari menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa atau materi prasyarat. Yang kedua yaitu menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Yang ketiga yaitu menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Yang keempat yaitu menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Yang kelima yaitu menyampaikan pertanyaan kunci. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan, meliputi 1. Pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua kegiatan proses. Yang ketiga yaitu kegiatan pencatatan data. Yang keempat yaitu diskusi secara klasikal. Yang keempat ada evaluasi, meliputi evaluasi proses berupa ketetapan hasil pengamatan. Yang kedua yaitu ketetapan dalam penyusunan alat dan bahan. Yang ketiga yaitu ketetapan siswa saat menganalisis data. Implementasi pembelajaran terpadu model Condage dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis, dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. 1. Aspek mendengarkan, mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarnya. 2. Yaitu aspek berbicara, memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga yaitu aspek membaca, yaitu menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Yang keempat yaitu aspek menulis,
Menulis dialog sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.